لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. Alhamdulillah, pada kesempatan subuh ini yang akan kita jadikan sebagai pembahasan dalam tausiah subuh adalah masih menyambung daripada pembahasan kita sebelumnya, yaitu tentang tujuan kita mempelajari daripada tasawuf, yang mana sebelumnya bahwa dengan mempelajari tasawuf maka insya Allah kita akan menjauhkan diri kita daripada kesyirikan dan juga untuk menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang batil. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah at-takhalli anil ma'siyah atau at-takhalli anis sayyi'ah, membersihkan diri dari perbuatan dosa atau perbuatan-perbuatan yang buruk. Nah, olehnya itu pada kesempatan subuh ini, kemarin kita telah juga membahas bahwa yang menghalangi atau yang menghijab seorang hamba untuk bisa melebur dengan penciptanya adalah karena adanya hijab penghalang, yang mana penghalang ini terbagi kepada dua. Ada namanya hijab zulmani dan ada pula namanya hijab ruhani. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara masalah hijab penghalang ini, maka yang paling berbahaya adalah hijab ruhani. Karena hijab ini sangat-sangat tipis, sangat-sangat susah untuk terdeteksi karena datangnya dari dalam. Karena yang menggerogoti sehingga terjadinya hijab ini adalah karena melalui akal, melalui hati, atau melalui jiwa. Makanya sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perlu kita berhati-hati. Nah, olehnya itu salah satu cara untuk menangkal daripada hijab ruhani ini, perlu kita tahu bahwa apa yang dimaksud dengan jiwa, apa yang dimaksud dengan akal, apa yang dimaksud dengan hati, dan apa yang dimaksud dengan ruh. Nah, olehnya itu insya Allah yang akan kita jadikan pembahasan dalam subuh ini tentang ruh dan jiwa. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, memang di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, jadi satu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh, dan kamu Muhammad ditanya tentang ruh. Kemudian pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qulir ruhu min amri rabbi." Katakanlah bahwa masalah ruh itu adalah urusannya Tuhan. "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Dan tiadalah saya memberikan kepadamu hanya sedikit saja pengetahuan tentang itu. Disinilah kadang kita atau orang salah persepsi dalam memahami wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tiadalah aku memberikan kepadamu kecuali sedikit. Kenapa saya katakan salah persepsi?
kita mau memahami ini kan bahasanya Allah, bukan bahasanya manusia. Artinya kalau Allah mengatakan wa ma utitu minal ilma illa qalila, tiadalah saya memberikan kepadamu kecuali sedikit, sedikit bagi Allah. Tapi belum tentu sedikit bagi manusia. Ya, karena ya kembali lagi bahwa kita manusia memang mempunyai keterbatasan, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai batas. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, olehnya itu dalam filsafat, ya salah satu pembahasan dan dalam tasawuf pembahasannya adalah masalah ruh ini. Jadi minimal misalnya bahwa ruh ketika Nabi Adam alaihissalam telah diciptakan jasadnya, ya, karena penciptaan manusia itu ada 3 macam. Ada tercipta tidak mempunyai bapak dan ibu. Siapa itu? Nabi Adam. Ada yang diciptakan oleh Allah, ada ibu tidak ada bapak. Siapa itu? Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian ada tercipta dari bapak dan ibu. Siapa itu? Semua manusia kecuali yang 2 orang ini. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ada orang yang langsung mengandung tapi tidak tahu siapa yang menghamilinya, ya perlu dipertanyakan, perlu diteliti. Karena siapa tahu dia cuma tidak mau mengaku. Nah, tapi saya tidak mau masuk ke sana. Jadi sekarang, jadi setelah Nabi Adam alaihissalam diciptakan, dibentuk dalam bentuk fisik, ya ibarat seperti dengan boneka, belum ada ruhnya. Nah, disinilah sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ulama kita mengatakan bahwa yang namanya manusia itu adalah ketika terdiri daripada jasad dan batin. Jadi kalau ada cuma jasad saja, 2 alternatif. Kalau dia bukan mayit, jenazah. Makanya kalau orang meninggalkan, orang cuma mengatakan mati yani. Ya, tidak lagi dikatakan manusia. Kenapa? Karena unsur daripada batinnya itu sudah tidak ada. Nah, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, begitulah Nabi Adam alaihissalam ketika dia diciptakan, ya dalam keadaan kondisi seperti boneka, maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa nafakhtu fihi min ruhi, saya meniupkan kepadanya ruhku. Ya. Di ayat yang lain, wa nafaha min ruhihi wa ja'ala lakumus sama wal absara wal af'idah, Allah meniupkan kepadanya, nah kepada kita manusia, ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Setelah Allah meniupkan ruh ke dalam jasad kita ini yang ada di dalam janin seorang ibu yang berumur 120 hari, maka di situ baru disebut dengan ruh atau manusia. Jadi dalam dalam pembicaraan fikih itu ada ulama, tapi ini jangan diekspos ya. Ada ulama yang membolehkan selama janin itu belum cukup 120 hari masih bisa dikeluarkan. Nah, sahabatnya mau faruh atau masih bisa digugurkan. Tetapi setelah 120 hari, setelah ditiupkan kepadanya ruh, itu tidak boleh lagi diganggu gugat. Kenapa? Karena dia sudah manusia. Rufatauni. Nah, jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, inilah dalil yang membolehkan orang berKB, berencana untuk membangun atau merencanakan anak-anaknya, karena kan belum ada apa-apa. Nah, boleh kita menjaga jarak kelahiran daripada anak itu. Kenapa? Karena memang belum ada apa-apa yang kita lakukan. Cuma untuk menjaga jarak sehingga kita kasih KB, mungkin disuntik, mungkin makan pil dan lain-lain sebagainya. Nah, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah manusia ditiupkan atau Nabi Adam alaihissalam ditiupkan kepadanya ruh, maka jadilah ia, dalam bahasa Bugis kita sebut dengan ruh atau. Kenapa? Karena sudah ada jasad dan sudah ada batin. Batin ini wa nafakha fihi min ruhi, setelah Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh, maka menjadilah ia hidup. Nah, jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berbicara lagi, ya karena
di dalam istilah bahasa Bugis ini kadang atau dalam bahasa Indonesia kadang ada orang menyamakan antara ruh dengan nyawa. Di dalam fikih atau di dalam dan juga ilmu-ilmu keagamaan disebutkan bahwa berbeda, khususnya dalam tasawuf. Kalau nyawa itu boleh dihilangkan, yang tidak boleh dihilangkan adalah ruh. Maka dan ruh ini hanya diberikan kepada manusia. Ya. Tidak ada diberikan kepada makhluk yang lain kecuali manusia. Nah, bagaimana makhluk-makhluk yang lain bisa hidup? Karena ada nyawanya. Binatang bisa disembelih. Dia makhluk hidup, bisa disembelih. Kenapa? Karena tidak ada ruhnya, yang ada cuma nyawa. Tumbuh-tumbuhan bisa ditebang, bisa dibunuh karena tidak punya ruh. Tetapi manusia tidak boleh. Kenapa? Karena manusia diberikan keutamaan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu ruh, yang mana ruh ini adalah unsur daripada ilahiyah, unsur ketuhanan. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ruhnya ini, unsur ketuhanannya dalam diri kita ini? Karena di situ ada konsekuensinya. Ada sesuatu yang diinginkan oleh Allah kepada manusia yang tidak diinginkan kepada makhluk yang lain. Apa itu? Yang pertama adalah khalifah, yang kedua sebagai hamba. Ya. Itulah sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan-pembahasan kita sebelumnya, bahwa ketika berdebat antara malaikat dan Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan Adam ini, malaikat mengatakan, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Apakah kamu wahai Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan manusia itu saling membenci dan bahkan saling membunuh? Sedangkan kami ini sudah cukup menyucikanmu dan menyembahmu. Kemudian Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya ketahui Anda, kamu semuanya ini tidak mengetahui apa yang saya rencanakan. Ternyata di sini, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ingin kita manusia di muka bumi ini sebagai khalifah, penggantinya. Dan yang kedua, sebagai al-abdunya, untuk mengimbangi daripada apa yang dilakukan oleh makhluk-makhluk yang lain, termasuk para malaikat. Karena kalau kita mau lihat apa yang dimaksud dengan malaikat, malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari cahaya, yang mana pekerjaannya hanya menyembah saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi manusia tidak. Ya, di samping kita menyembah, ingat kita juga sebagai khalifah. Ya, jadi tujuan daripada penciptaan manusia di muka bumi ini ada dua, sebagai khalifah dan sebagai hamba. Nah, olehnya itu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kepada kita ruh sehingga kita bisa hidup. Nah, itulah juga ya, di situ ketika Allah meniupkan ruh, ikutlah akal, ikutlah jiwa, dan ikutlah akal, jiwa, dan hati. Nah, jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itulah sekilas tentang ruh. Kalau ini kita mau bahas panjang, karena juga di sana melahirkan perdebatan-perdebatan yang antara satu ulama dengan ulama yang lain saling berbeda dalam hal ini. Makanya kita membatasi. Nah, sekarang ini yang paling penting kita ketahui adalah tentang jiwa, karena jiwa inilah juga yang bisa menyebabkan lahirnya hijab ruhani. Ini salah satu pintu masuknya yang namanya hijab ruhani, penghalang yang tersembunyi. Karena jiwa itu bahagian daripada batin. Batin ini adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak nampak. Nah, olehnya itu perlu kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan jiwa. Jadi jiwa ya, karena kajiannya ini biasanya kita dapatkan hanya di filsafat dengan tasawuf. Jadi yang dimaksud dengan jiwa adalah bagian yang bukan jasmania.
artinya bahagian yang tidak nampak, tersembunyi dari seseorang. Biasanya jiwa dipercaya mencakup pikiran dan kepribadian. Jadi orang kadang mengatakan bahwa ada orang itulah sehingga kadang ada orang gila. Orang mengatakan sakit jiwa. Kenapa? Karena jiwanya tergantung cara berpikirnya sudah tidak normal. Jadi karena ada gangguan makanya dia menjadi gila. Nah karena gila inilah apa yang terjadi di dalam dirinya adalah karena jiwanya terganggu. Nah, ada juga yang mengatakan karena pemikirannya dan lain sebagainya. Nanti kita lihat. Nah, dalam teologi jiwa dipercaya hidup terus setelah seseorang meninggal. Nah, jadi dalam ilmu kalam, dalam ilmu yang membahas tentang hal-hal yang gaib yang termasuk kekal setelah dia ada, ya, adalah jiwa ini. Jadi nanti setelah manusia meninggal, ya setelah manusia meninggal akan nanti disatukan kembali dengan jiwanya. Ya, jadi setelah kita melalui alam kubur, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, di alam barzakh, kemudian nanti pada saat dibangkitkannya manusia di yaumul qiyamah, ya hari kebangkitan, maka pada saat itu jiwa, akal dan ruh semuanya akan dibangkitkan kembali dengan fisik kita yang sudah hancur. Ya. Jadi sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jiwa ini adalah mengikut kepada ruh tadi ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh ke dalam jasad, atau ketika Nabi Adam alaihissalam yang berbentuk manusia ini ditiupkan kepadanya ruh. Kalau kita manusia biasa ditiupkan pada saat di janin ini. Nah, kenapa saya katakan bahwa jiwa ini adalah merupakan salah satu pintu masuk hijab ruhani ini tadi, ya, karena ulama kita membagi lagi jiwa itu kepada 3 bahagian. Jiwa dibagi kepada 3 bahagian. Ada namanya jiwa nabati, jiwa yang bersifat dengan tumbuh-tumbuhan. Kenapa disebut dengan jiwa nabati? Karena dia bisanya hidup dan berkembang, belum bisa melakukan apa-apa. Ya, belum bisa melakukan apa-apa. Karena salah satu yang membuat manusia itu untuk melakukan sesuatu, termotivasi melakukan sesuatu karena jiwa, dorongan jiwa. Ya, orang pemalas, orang rajin itu karena jiwanya yang kuat. Orang pemberani, orang emosional dan lain sebagainya karena jiwanya. Nah, jadi jiwa nabati ini belum ada di situ yang jelas. Yang ada hanya bisa tumbuh dan makan. Kemudian yang kedua ada namanya jiwa haiwani, nafsul hayawan. Nah, nafsul hayawan ini itu di samping dia tumbuh, berkembang dan makan, dia juga memiliki daya untuk mengetahui, merasa dan kebutuhan seksual. Ya, jadi makanya biasanya kalau ada orang yang tidak normal, ya, mungkin terlalu istilahnya bernafsu atau bagaimana, itu karena itu makanya bahasa Indonesia bernafsu. Nafsu kan itu adalah inilah jiwa. Ya. Karena nafsu ini tidak bisa dihilangkan. Karena nafsu ini sehingga kita manusia bisa berkembang biak. Dan nafsu hayawani ini sama yang dimiliki oleh binatang. Ya. Dimiliki semua oleh makhluk, manusia dan binatang. Sehingga mereka bisa berkembang biak. Bisa berpikir. Ya, bisa mengetahui. Nah,
sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang ketiga ada namanya jiwa insani. Inilah yang tidak dimiliki oleh hewan dan binatang. Ya. Karena jiwa insani ini mempunyai kelebihan dari segi daya berpikir, karena disebut juga dengan nafsun natikah, dan jiwa yang berpikir inilah yang dimiliki hanya manusia. Ini mibawa rufatawi mapunai. Binatang mempunyai jiwa, tapi jiwanya itu hanya bisa nafs, seks. Makanya dia bisa berkembang biak, bisa tumbuh dari kecil atau dari biasa saja penakut menjadi pemberani. Kenapa? Karena ada jiwanya, ada dorongan jiwa. Ya. Kalau tumbuhan dia tidak memiliki ini. Yang dimiliki oleh tumbuhan hanya bisa tumbuh dan hidup. Tetapi bagi manusia ketiga-tiganya ini dimiliki, dan inilah juga yang membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain, termasuk dengan malaikat, karena malaikat tidak mempunyai nafsu. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, olehnya itu di dalam Al-Qur'an misalnya itu disebutkan bahwa manusia kenapa bisa marah, kenapa bisa kadang tidak terkontrol. Ya, karena kita akan ketahui 4 batin ini, akal, ruh, jiwa dan hati. Kalau jiwa ini yang mendominasi, itulah kadang orang sudah tidak ada lagi perhitungan. Ya, saya ini membawa Pak Diolo. Emosinya yang didahulukan. Dia tidak mempergunakan lagi akal sehatnya, dia tidak mempergunakan hatinya lagi untuk merasa bahwa apa yang dilakukan itu adalah melanggar daripada aturan-aturan Allah dan norma-norma kehidupan dalam masyarakat ini, maka itulah sehingga mereka melakukan kemaksiatan. Ya, dia naga-naga fikiriki yang penting. Kenapa? Karena terdorong oleh nafsunya. Melakukan al-fahsya wal munkar, pelanggaran-pelanggaran adat dan tradisi, pelanggaran agama. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena yang mendominasi di dalam dirinya itu adalah jiwanya. Makanya perlu kita belajar karena salah satu daripada cara untuk bagaimana mengontrol jiwa itu adalah dengan pendidikan, dengan pengetahuan. Apakah itu pengetahuan umum atau pengetahuan agama? Ya, lebih khusus lagi tentang pengetahuan agama, supaya ini nafsu ini ada yang mengeremnya, tidak jalan begitu saja, tapi ada yang mengontrolnya. Ini kapan bisa cepat, ini kapan bisa lambat, kapan bisa berhenti. Karena kalau tidak terkontrol, inilah yang kadang orang manusia terjerumus ke dalam kemaksiatan. Nah, itulah makanya sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya kita mengetahui jiwa ini. Ya, supaya kita mampu mengontrolnya. Bagaimana caranya kita mengontrol kalau kita tidak ketahui? Inilah di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa, ya disebutkan secara langsung jiwa, la'ammaratun, mempunyai jiwa yang mendorong orang untuk melakukan. Amarah itu kan adalah, kalau bahasa Indonesianya sudah menjadi kemarahan. Bisu, kemarahan atau dorongan untuk melakukan kejelekan, keburukan. Itulah saya katakan tadi, bahwa ketika jiwa ini tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai kontrol, itulah orang melakukan kejahatan-kejahatan. Kenapa? Karena tidak ada kontrolnya. Coba kita perhatikan orang yang tidak pernah sama sekali sekolah dengan orang yang berpendidikan minimal, pasti ada kontrolnya. Itulah kenapa agama menganjurkan kita untuk senantiasa belajar, ya, sampai kita lahir, mulai dari lahir sampai kita meninggal. Karena itu supaya salah satu cara agar ada pengontrol jiwa kita dalam melakukan suatu perbuatan. Kemudian jiwa amarah ini itulah
pembahagiannya tadi adalah nafsul hayawani, jiwa kebinatangan. Coba lihat binatang, apa saja dia mau, kalau marah berkelahi di mana saja, mau melakukan apa saja dan kapan saja bisa dia lakukan. Kenapa? Karena memang tidak ada pengontrolnya. Dia selalu ammaratun bisu untuk melakukan kejahatan. Jadi kalau ada manusia, itulah kadang sehingga ada manusia kalau melakukan sesuatu yang jelek tapi maka daki ya uluk-uluk mijik kafaya ya asumi kafaya. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang jiwanya ini tadi ketika melakukan itu yang mendorongnya adalah jiwa hayawaninya. Kemudian yang kedua, nafsu nabati itu dalam bahasa agama, dalam Al-Quran disebut dengan lawamah. Ya. Jiwa lawamah inilah yang mampu mengontrol sedikit daripada jiwa hayawan. Nah, jadi sudah mulai ada penyeimbangan di sini. Sudah ada mulai sedikit kontrol ketika dia emosi. Jangan. Kalau kau melakukan seperti itu, buku tokas maka solak tu. Jangan. Kalau kau melakukan seperti itu, ingat keluargamu. Ingat. Selalu mulai. Tetapi kadang belum mampu mengimbangi daripada nafsul hayawani ini. Dek mau nulis, tapi engkana cek dek. Ya ibarat tren. Makunruni, tapi ya bisa pelan-pelan. Nah, di dalam Al-Quran ditegaskan la uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu binafsil lawamah. Nah, ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah, la uqsimu, saya tidak bersumpah biyaumil qiyamah dengan hari kiamat, wa la uqsimu, dan saya tidak bersumpah binafsil lawamah dengan jiwa lawamah ini tadi. Karena itu tadi belum mampu secara total untuk mengontrol daripada aktivitas kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga adalah nafsul mutmainnah atau nafsul natiqah atau nafsul insani. Jadi nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, itulah yang disebut dengan nafsun natiqah, yang berpikir. Kenapa dikatakan berpikir? Karena dia sudah mampu mengontrol apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Melakukan hubungan seksual. Dia sudah mampu melakukan, dia sudah mampu membedakan, kalau saya melakukan hubungan seksual dengan istri saya yang sah, menurut agama boleh. Tetapi ketika saya melakukan hubungan seksual dengan orang, dengan perempuan yang bukan daripada istri saya, maka itu haram. Makanya ketika orang yang sudah nikah melakukan hubungan suami istri, itu dia tenang. Kenapa? Karena memang yang melakukan hubungan suami istri ini adalah nafsul mutmainnahnya, jiwanya yang tenang. Tapi berhati-hati, jangan kita sudah menganggap memang menurut aturan syariat, menurut agama itu sudah sah dan memberikan ketenangan kepada kita, tetapi masih ada syaitan yang akan mengganggu kita agar ketika terjadi hubungan suami istri ini kita melakukan dosa. Itulah sehingga ajaran agama kita, Nabi kita SAW mengajarkan, sebelum Anda mendekati istri Anda walaupun itu adalah sah dan Anda sudah mulai tenang, tapi ingat masih ada yuwaswisus syaitan fis sudur, masih ada setan yang mengganggu. Sehingga agama mengajarkan sebelum melakukan hubungan suami istri minta doa kepada Allah. Allahumma jannibna minasyaitani wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah aku dari syaitan dan jauhkan pula lah syaitan apa yang akan kamu rizkikan nanti kepadaku.
Nampak nih? Supaya yaro naseng itu matuai maka dawatunna melakukan hubungan suami istri di najaru-jaru setan. Tidak diganggu oleh setan. Ya. Coba perhatikan orang yang melakukan doa yang seperti ini sebelum melakukan, dia tidak akan pernah mengatakan kepada anaknya, anak setan jikafai. Ya, asumi kafai. Tapi yang biasa kita dengarkan itu, kita bilang di kehidupan masyarakat kita, siapa yang melakukan itu dan siapa yang tidak. Ini tadi awalnya memang yang salah. Ya. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jiwa yang tenang inilah yang senantiasa berinteraksi dengan ruh, karena masing-masing yang suci anu mapacimana. Ya. Ruh dari Allah langsung tiupkan ke dalam jiwa manusia, ke dalam jasad manusia, ke dalam kasarana rupatawe, kemudian diikuti dengan jiwa, dan yang bisa senantiasa berinteraksi, yang bisa bekerja sama antara ruh dengan jiwa ini tadi hanya jiwa mutmainnah, jiwa yang tenang. Sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada ingin yang saya sampaikan, dan ini yang saya dapat juga dari guru saya. Bahwa sebelum tidur itu kan tidur adalah mati kemudian hidup kembali. Itulah ketika kita bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tidur ini adalah latihan mati sebelum mati. Pak biasa metoni alaimu mati sebelum mati. Salah satu di antaranya sebelum tidur. Bagaimana caranya kita tenangkan jiwa kita? Ifa tenangi iyaro alusukta dengan membaca ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Akhir surah Al-Fajr. Kita tenangkan pikiran kita tenangkan hati kita tenangkan jiwa kita tenangkan ruh kita. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu yang senang dan menyenangimu. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah dengan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Artinya apa? Kita memasukkan batin kita ini dulu ke dalam surga sebelum terpisah. Ifat taumetoni suruga aleta sebelum mati kita. Ya, kita baca itu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kemudian kita baca zikir-zikir yang lain, ya Allahumma inni Allah bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ingat sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam tasawuf itu dikatakan kebiasaan seseorang itulah di dalam hidupnya, itulah nanti yang akan dibawa mati. Makanya sebelum kita tidur, ya, jadi cara tidur itu juga ada 3 macam. Ada yang menghadap ke kiri, ada ke atas, ada ke kanan. Kalau kita menghadap ke kiri berarti kita, karena disebutkan dalam kata guru saya lupa kemarin apa kitabnya itu, bahwa ketika nanti orang menghadapi sakaratul maut, yang di sebelah kiri itu adalah iblis, syaitan. Di sebelah kanan adalah malaikat. Bagian atas itulah malakul maut untuk menjemput ruh kita. Nah, olehnya itu 2 saja yang harus kita biasakan, menghadap kanan atau ke atas. Dan lebih bagus lagi kalau kita menghadap ke atas dan bersedekah. Ad-doraka metoni. Ya, kemudian tidur
sambil membaca, setelah kita membaca ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, kemudian kita membaca doa sebelum tidur, kemudian baca al-ikhlas 3 kali, baca salawat, kemudian Allahumma shalli ala Muhammad, atau lebih bagus Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, atau doa tahiyat kedua kan tafal menemua. Semuanya kan hafal. Kemudian baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kemudian usahakan baca yang terakhir la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, la ilaha, sampai hilang ingatan. Nah sebab nareko lenyek ni paling ngerangnya berarti lenyek ni itu. Olehnya itu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini zikir yang paling bagus kita baca, dan usahakan ini kita latihan terus supaya nanti di saat kita menghadapi sakaratul maut, karena sudah kita latihan tiap malam atau kapan saja kita tidur, maka sudah terbiasa, biasa nih, tidak susah lagi. Itu yang susah orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ketika dia tidak pernah latihan pada saat dia hidup. Inilah yang susah. Bagaimanapun caranya kita mentalkinkan, membacakan doa kepada orang yang atau lalengeng itu mate, kalau memang dia tidak terbiasa waktu hidupnya, maka pasti akan susah. Tapi tidak ada kemungkinan, mungkin iya. Karena kalau tidak, orang yang menghadapi sakaratul maut itu, ketika kebiasaannya menghadap ke kiri, maka yang dilihatnya adalah iblis. Iblis ini ya disebutkan dalam satu riwayat bahwa manusia itu ketika menghadapi sakaratul maut, maka tenggorokannya itu kering, madekah. Ya, walaupun orang minum 1 samudra air, jangankan segelas 2 gelas, dia minum, dia tidak akan pernah merasakan hilang dahaganya. Ini anunya memang seperti itu. Nah, sehingga iblis ini datang, ini air kau ambil. Jangan kau dengar itu yang membacakan talqin kamu. Ini saja, kalau kau sudah minum ini, tidak itu. Jadi di situ terjadi perebutan antara apakah kita akan mengikut kepada iblis atau mengikut kepada orang yang mentalkinkan kita. Makanya di saat orang mentalkin, di sebelah kanan kita. Nah, karena di sebelah kanan itu disitulah menghadapnya para malaikat ketika atau di bagian depannya kita bacakan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau bicikan nih di sebelah kanannya. Kemudian kalaupun ada misalnya keluarganya yang membacakan Yasin, jauh-jauh ki ajak temerpelak deh. Kenapa kita membaca Yasin ini? Agar mengusir setan, mengusir iblis, supaya juga yang akan menghadapi sakaratul maut ini bisa terkonsentrasi, dan juga orang yang membisikkan terkonsentrasi. Jadi sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sehingga nanti ketika terlepas terpisahnya antara ruh dengan jasad ini, si mayit ini mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, termasuk kita ini latihanlah. Ya, latihan baca itu tadi, dan insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita dengan husnul khatimah. Nah, capur ki decek. Kenapa? Karena mangkala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan akhir kalamnya, perkataannya la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Ini yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada yang bertanya silahkan. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Manusia itu terdiri dari 2 bagian, yaitu ada jasad dan ruh. Pada saat jasad diciptakan, Allah itu mengatakan dia ciptakan. Tapi pada saat ruh, Allah mengatakan dia tiupkan. Ya. Mungkin itu penjelasan. Ya. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari 2 unsur. Dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, kata-kata penciptaan itu 2.
ada khalaqah, ada ja'ala. Ja'ala ini menjadikan sesuatu yang belum ada bahan-bahannya, memang baru. Tapi kalau khalaqah diambil dari bahan yang sudah ada. Makanya manusia dalam bahasa agama disebut diciptakan. Karena memang sudah ada bahannya. Kenapa? Tercipta kalau dalam tasawuf atau dalam tarekat filsafat itu kan manusia terdiri dari 4 unsur. Ada air, ada angin, ada api dan tanah. Ini sudah ada semuanya. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala meniupkan, ini memang keluar daripada 2 konsep ini, bukan ja'ala, bukan khalaqah. Tapi meniupkan karena kenapa Allah Subhanahu wa taala? Karena sudah ada nih apa istilahnya? Sudah ada nih bahan yang akan diciptakan oleh Allah pada saat itu. Jadi memang khalaqah juga ini kan Allah mengatakan wa nafaha, dan mencipta itu bahagian daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena berasal dari dirinya. Kemudian dia tiupkan ke dalam diri manusia. Ya, jadi ya Allah walam. Nanti saya akan coba cari lagi lebih anunya kenapa Allah mempergunakan nafaha. Karena memang pada saat itu ini ibarat boneka sudah jadi nih, tinggal mau dihidupkan. Makanya Allah meniupkan untuk menghidupkan itu dia mempergunakan nafaha. Ya, wa nafakhtu wa nafaha min ruhi, banyak di dalam Al-Qur'an dengan istilahnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa memang ruh itu adalah unsur daripada ketuhanan, unsur ilahiyah ya yang ada di dalam diri manusia yang menjadikan manusia mulia daripada yang lain. Seperti itu barangkali. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan Ustaz. Seperti yang Ustaz sampaikan tadi bahwasanya tidur itu adalah mati kecil ya. Atau terpisahnya keluarnya ruh dari jasad. Ya. Pertanyaan saya Ustaz, ada beberapa kejadian pada saat seseorang tidur dia langsung wafat. Ya. Itu Ustaz. Pertanyaannya adalah bagaimana Islam memandang hal ini? Dan yang kedua, ada apa? Tiap-tiap jiwa merasakan yang namanya sakaratul maut. Dalam hal ini, di mana letak sakaratul maut itu? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih. Apa? Letak sakaratul maut saat Ya. seperti itu Ustaz. Ya. Mati, kemudian mati terus, dari mati kecil menjadi mati hakikat kematian. Ya, jadi memang kalau dalam apa istilahnya istilah kematian itu ada 4. Ada namanya mati suri, ada mati adalah waktu tidur, mati juga waktu sholat. Karena saya sudah memberikan penjelasan bahwa mati bahwa sholat dalam tasawuf itu mati dalam keadaan hidup, meninggalkan dunia sementara dia berada di dunia. Nah, itu pandangan tasawuf. Jadi makanya juga Nabi mengatakan mutu qabla an tamut. Latihan memang mau mati sebelum kamu mati. Kapan waktu sholat? Nah, bagaimana dengan hakikat kematian itu ketika terpisah ruh dan jasanya dan tidak akan pernah kembali lagi. Nah, jadi bagaimana dengan orang yang tidur kemudian langsung mati? Itulah pentingnya. Itulah kenapa agama mengajarkan kepada kita berzikir sebelum tidur. Karena memang ada yang seperti itu dan agama tidak memungkiri itu. Nah, dan bahkan agama memberikan pembelajaran kepada kita bahwa faqad kecengi metoni parengaramu fasandreni watakkalemu nania jawamu lo di Allah Taala sebelum mati kok. Ya, sandarkanlah jiwamu, sandarkanlah ragamu, fisikmu ini kepada Allah sebelum kamu tidur. Karena ini tadi yang dikhawatirkan, seperti kita tidur dan inilah tidur kita yang terakhir kalinya. Nah, jadi memang dalam pandangan agama itu ada. Nah, kemudian yang dimaksud dengan sakaratul maut, sakara kan artinya mabuk. Ya, dia mempunyai huruf sin, kaf, ra. Itu kan artinya mabuk. Al-maut kematian, mabuk karena kematian. Coba lihat orang yang mabuk bagaimana? Dia hilang ingatan. Ya, dia orang yang mabuk bukan setengah mabuk ya. Ya memang orang yang mabuk, kalau mabuk kan tinggal baring saja tidak bisa melakukan apa-apa, dia pasrah. Itulah orang yang menghadapi sakaratul maut. Nah, dalam untuk menghadapi kemabukan, menghadapi sakaratul maut ini, agar kita tidak lalai, agar kita tidak lupa,
Itulah tadi latihan memang ya, melakukan zikir-zikir sebelum kita tidur, ya, sebelum kita keluar, karena yang mati yang saya sebutkan tadi, mati suri ini bisa datang kapan saja. Bisa di rumah, bisa di jalanan, bisa, dan orang, ya, kalau dalam bahasa Bugis itu orang mati suri itu ifalolang. Memang tidak ada lagi, kalau menurut kedokteran tidak ada lagi yang berfungsi. Tapi dia nanti dalam waktunya dia masih bisa hidup. Dan ternyata setelah dia hidup, dia bercerita banyak tentang hal-hal yang gaib yang tidak masuk akal. Karena memang pada saat itu dia tidak meninggalkan, ruhnya diangkat untuk datang ifalulang. Dia diperlihatkan segala sesuatu yang aneh-aneh, yang menurut kita, pandangan logika kita yang biasa, pancet mengatakan sesuatu yang tidak rasional, tetapi itulah yang dia saksikan. Dan biasanya orang yang sudah dipalulang itu telinga, sadar. Kenapa? Karena dia sudah melihat semuanya. Nah, ini sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita, ya, ketika karena inilah kadang kematian seperti ini terjadi tiba-tiba, bisa saja kita di kendaraan, kita di mana, makanya sebelum kita tinggalkan rumah kita, masih kiri toki bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, dengan menyebutkan nama Allah. Bismillah Allah, la haula, tidak ada kekuatan, wala quwata, dan tidak ada kemampuan illa, kecuali kemampuan dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau terjadi apa-apa di jalanan, insya Allah kita mati syahid. Karena kita sudah menyerahkan diri kita tadi sebelum kita tinggalkan rumah kita. Jadi sakaratul maut itu adalah mabuk menghadapi kematian. Dan bahkan disebutkan dalam satu riwayat, tidak ada sakit yang paling sakit dirasakan seseorang adalah pada saat mautnya dipisahkan antara ruh dan jasad. Namun karena manusia pada saat itu mabuk, dia tidak mampu lagi bergerak, dia tidak mampu lagi berteriak, dia tidak mampu, hanya pasrah, makanya tidak terdengar. Seandainya kedengaran, nakala lopona bembe, ketika dikala besar suaranya kambing yang dikuliti tanpa disembelih. Coba lihat kambing, kalau dicambuk itu satu komplek dengar. Coba kalau dikuliti tanpa disembelih, begitu jauh lebih besar suaranya karena sakitnya. Nah, olehnya itu, agar kita tidak merasakan rasa sakit seperti itu, biasakan berzikir. Ya, ini barangkali ya yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan diberikan kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, agar insyaallah dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Ini yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.